Sararabaya sanda, uralabaya sharararabaya, iralabaya shandara, lalala, inaralabaya shandara, labara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 labar, yaralabaya shakanaralabaralabaya shandara, labaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Ralaba Shikia Ralaba 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 Ralaba. Oh, Kau yang terindah di dalam hidup ini, Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang terindah, hanya Engkau yang terdahsyat Tuhan. Tiada nama lain Tuhan Yesus yang sanggup, yang mampu Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Allah kami yang sanggup Tuhan mengubahkan. Hanya Engkau Allah kami Tuhan yang memampukan setiap kami Tuhan Yesus. Secara khusus buat malam hari ini Tuhan, dalam mata kuliah bahasa Yunani Tuhan bersama dosen kami Ibu Esti Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan kefokusan, berikan kami Tuhan Yesus hikmat-Mu Tuhan, pengetahuan yang baru Tuhan berikan untuk kami, agar kami dapat mengikuti kelas kami malam hari ini Tuhan dengan baik Tuhan, dan terus Kau pimpin dosen kami Tuhan, terus memimpin kami, bimbing setiap kami Tuhan Yesus pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Pak Diri. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom Bu Esti. Oke, shalom, selamat malam. Kurang lama apa ini? Jadi tadi pujian penyembahan sambil ngapalin Pak. Agak ketahuan ya. Oke. Hari ini kelas pagi udah join semua belum ya? Oke, sudah ya. Oke, saya kasih waktu 2 menit deh buat ngapalin. 2 menit untuk mereview, merelax gitu ya. Oke, ada yang tidak hadirkah hari ini Bapak Ibu? Hadir semua ya. Oke. Oke, sebentar kita akan masuk ke dalam kuis seperti biasa ya Bapak Ibu. 1 menit lagi ya, jam 6:10 deh. Biar enak, biar nggak ganjil gitu. Biar Pak Hiu juga masih bisa menghafal. Kita masih ada kurang 1 kali pertemuan lagi ya Bapak Ibu ya. Karena waktu beberapa minggu lalu yang wisuda kayaknya kita belum sempat ganti. Untuk jadwalnya, apakah kita mau ambil di akhir saja nanti, atau kita mau ambil waktu kosong, waktu liburan, mungkin hari Jumat, atau hari Sabtu, atau hari Minggu. Gimana, Pas? Mungkin kalau Jumat ini ya Bu, kalau aku pribadi sih bisa-bisa aja Bu, cuman teman-teman kan pada ada yang pelayanan cool atau sebagainya. Sabtu mungkin oke sih Bu ya kalau pagi atau malam ya Bu biasanya. Tapi aku sih mengembalikan kepada teman-teman ya. Oh gimana enaknya? Kalau Senin Bu? Senin? Kalau Senin malam, Ibu sibuk nggak Bu? Senin malam itu jam berapa? Jam 9 ya? Jam 9 Bu. Yang benar aja Kak jam 9 Kak, buset. Senin kan? Ya hari Senin awal, kalau Sabtu Minggu ada kegiatan. Kalau malam Minggu Ibu di rumah nggak? Biasa Senin. Biasanya pengganti itu hari Senin Bu, Senin malam 9. Mungkin gini Bu, ini kan Yunani kan kayaknya kan paling agak berat ya Bu, mungkin bisa ditukar sama yang jam yang lain Bu supaya mungkin bisa lebih fokus ya Bu gitu. Maksudnya jangan di akhir takutnya udah pada ngantuk, nggak percuma nanti nggak paham Bu gitu.
Saran aku sih gitu ya, Bu. Jam 5 Oke, Wen, jam 5 pagi, Wen. Mau jam 5 pagi. Jangan ngantuk. Mau pagi, mau siang, mau malam, kalau emang nggak paham ya nggak paham aja lah. iya. Belajar sendiri, Wan. Ya, oke. Saya kalau emang Senin malam Bapak Ibu oke, ya oke. Berarti mulai minggu depan kita ambil kelas pengganti Senin malam jam 9 ya. Kalau oke, semua gimana? Senin malam mulai minggu. Oh, berarti nggak bisa mulai minggu depan karena minggu depan saya asesmen lapangan. Berarti 2 minggu depannya lagi. Kita kalau mau 2 minggu depannya lagi. Oke, baik. Kita akan mulai langsung ya, Bapak Ibu, untuk kuis. Silakan ditaruh semuanya, disediakan apa namanya alat tulisnya dan juga langsung saja. Oke, kelihatan? Mana ya? Waktunya seperti biasa, 10 menit. Nanti kita selesai di jam 6.22 ya. Ini juga kelas pagi ya, Bang? Kenapa? Jalan, Bu? Ya, Kelas belum. pagi. Iya. Oh, oke. Oh ya, untuk Gracia, seperti biasa, Grace, sudah siap? Oke, siap, Bu. Sambil izin off cam ya, Bu, karena kurang sehat, Bu. Oke. Ya, yang pertama apokrinomai. Nomor 2 arko. Nomor 3 arkomai. Nomor 4 ginomai. Nomor 5 poreuomai. Nomor 6 erkomai. Nomor 7 diarkomai. Nomor 8 eiserkomai. Nomor 9 exerkomai. Kalau tadi eiserkomai, nomor berikutnya exerkomai. Nomor selanjutnya katerkomai. Selanjutnya sunerkomai. Lalu apoteneskomai. Apotenesko. Selanjutnya apokteino. Selanjutnya dekomai. Selanjutnya hetoimazo. Hetoimazo. Selanjutnya terapeuo. Dan terakhir histeuo. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain boleh sambil dikerjakan. Ya. Oke, Pak Elman.
Oke. Oke, ada 17 vocabulary, Bapak Ibu. Oke, 2 menit lagi, Bapak Ibu.
Oke, sudah selesai. Oke. Baik. Waktunya sudah habis. Silakan Bapak Ibu langsung kirimkan di grup. Mungkin yang masih dalam perjalanan, tolong segera ya. Nanti segera langsung dikirimkan. Bu, udah selesai ya Bu? Waktunya aku masih belum siap nih sebentar. Sudah selesai, Bina. Oke. Baik, kita akan bahas untuk vocabulary-nya. Nanti sambil menunggu yang lain boleh langsung kirim saja di grup ya. Nah, kita sudah memasuki kembali kata kerja yang menjadi perubahan-perubahan ya Bapak Ibu. Oke, di sini apokrinomai itu berarti artinya adalah I answer. Oke, saya menjawab. Arko. I roll. Yes. Arkomai. I Begin. I begin. Ya. Ginomai. Ginomai. I Become. ya, I become. Warewomai. I Go. yes, I go or I walk. Saya pergi atau saya berjalan. Erkomai. I I come. go. I come. Atau I go. Yes. Dierkomai. Dierkomai. I come True. through. Yes. Eserkomai. Jadi dia menggunakan ini ya preposisi di depannya. Nah, ini juga. Jadi tinggal kita sesuaikan saja dengan preposisinya. Nah, eserkomai maka es itu berarti kan ke dalam. I come into atau berapinya I enter. Bisa juga. Exerkomai maka kebalikannya. Kebalikan daripada eserkomai. Itu I come Out. ya, betul. I come out. Katerkomai. I come down. Ya, I come down. Saya pergi ke bawah. Saya pergi turun. Sunerkomai. I come with. I come with atau I come together, Bu. I come together. Apotenesko. Apotenesko adalah I die. Ya. Apokteino, I Kill. I kill. Yes. Dekomai, I receive. Receive. I receive. Ya. Saya menerima. Hetoimazo. I Rifle. prepare. Yes, I prepare. Saya bersiap. Terapeuo. I Heal. heal. Saya menyembuhkan. Istewo. I Believe. believe. Ya. Oke, 17 kata ya, Bapak Ibu, hari ini. Ada yang betul semua?
Oke, 17 kata ini, kalau Bapak Ibu lihat, ini menjadi kata kerja, ya, karena ada subjek yang ada di depan. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat bentuk dari akhiran omai ini, ya. Kenapa dia bisa berubah menjadi omai? Kalau semula kita mengenal di dalam bentuk present, itu adalah akhiran kedua, orang ketiga, ya, bentuk tunggal. Terus bentuk jamaknya itu ada omen, ada et, dan ada ousin. Dia merupakan bentuk jamak. Lalu bagaimana dengan akhiran omai? Ya, dia termasuk dalam bentuk kata kerja. Apakah bentuknya masih present, bentuk kata kerja atau tense-nya masih present? Nah, di dalam bentuk kata kerja ini, gitu ya, ini mereka bentuknya masih present, Bapak Ibu. Ya. Tense yang digunakan itu masih bentuk present, sama seperti yang kata kerja yang di awal. Present itu kata arko, ya, dia juga bentuknya adalah present. Tense-nya itu present. Mana kata kegiatan itu sedang berlangsung. Nah, ginomai, ya, akhiran omai, mereka juga tense-nya masih bentuk present. Lalu apa yang menjadi pembeda di sini? Pembedanya itu adalah dari bentuk voice-nya. Kalau yang pertama kita pelajari bahwa kata kerja akhiran os, omen, et, ousin, mereka adalah bentuk present aktif, ya. Nah, sedangkan kalau yang akhiran omai dan nanti teman-temannya, mereka itu bentuknya adalah bisa present middle, ya, atau medial namanya, ataupun bisa juga bentuknya present pasif. Jadi di dalam penggunaan atau di dalam voice middle dan pasif, mereka itu sama, gitu ya, di dalam perubahan bentuk bahasa Yunaninya. Tapi di dalam terjemahan Inggrisnya mereka nanti digunakan dari masing-masing fungsi penggunaannya. Oke, nah seharusnya kita akan mempelajari sebenarnya itu yang masih di kelas malam masih kurang itu adalah demonstratif pronoun, kata ganti petunjuk. Cuman untuk kata ganti petunjuk saya pikir itu sedikit gitu ya. Sementara ini kita lihat dulu ke dalam bentuk kata kerja. Kita masuk di dalam bentuk kata kerja. Oke, kita lihat dulu di dalam bentuk kata kerja. Jadi kata-kata ini itu termasuk dalam bentuk kata kerja, ya Bapak Ibu. Kita masuk terlebih dahulu di dalam bentuk kata kerja, ya. Kalau dulu yang di awal sekali kita balik lagi ya, kita udah ketemu banyak tadi kata benda, gitu ya, kata ganti orang, kata ganti apa lagi, kata ganti sifat, dan terakhir kita nanti akan sedikit menyinggung tentang kata ganti petunjuk. Tapi sebelumnya kita masuk di dalam bentuk kata kerja kembali. Nah, ingat di dalam tense kita masih mempelajari tentang bentuk kalimat kata kerja present, yang berarti sedang menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Oke. Nah, tapi kembali lagi kita mengingat bahwa bentuk daripada elemen-elemen yang terdiri dalam sebuah kata kerja itu ada namanya tense, ya. Ada namanya voice, terus ada mood,
ada number, terus ada person dan ada number. Ada person ya, dan ada number. Ini elemen dalam sebuah kata kerja. Nah, tense-nya kita masih mempelajari tentang bentuk present. Ya. Voice-nya itu terdiri dari 3. Ada aktif, ada middle atau medial kalau di dalam Indonesianya, ada juga pasif. Nah, mood-nya di sini ada indikatif ya. Kita sedikit mereview tentang kata kerja. Ada indikatif ya. Berarti kejadian itu adalah nyata gitu ya, atau terjadi atau bisa dibilang berdasarkan fakta atau real gitu ya. Ada satu lagi itu namanya satu lagi itu bentuk kemungkinan. Kemungkinan salah satunya itu sifatnya itu bisa saya lupa ini namanya, nanti kita ini lagi. Nah, person itu orang pertama, orang kedua, orang ketiga gitu ya. Number dia bisa bentuknya singular atau jamak. Yang waktu di awal pertama sekali kita sudah mempelajari bentuk present aktif indikatif ya. Nah, yang kedua ini kita akan masuk di dalam bentuk voice yang kedua, middle dan juga pasif. Nah, untuk middle dan pasif Bapak Ibu mereka bentuknya sama gitu ya di dalam bentuk kata Yunaninya ya. Tapi di dalam penerjemahannya dikembalikan lagi berdasarkan fungsi. Oke, kita lihat ya. Saya hapus dulu deh. Jadi di dalam bentuk kata kerja, tense present masih, kemudian voice middle atau medial, kemudian mood indikatif ya. Di dalam diatesis atau arah ya, bentuk daripada voice middle atau medial, subjek itu bertindak sedemikian rupa sehingga dia mengambil bagian di dalam akibat dari tindakan itu sendiri. Jadi arah daripada kegiatan ya, subjek ini bertindak secara langsung gitu ya. Subjeknya itu bertindak secara langsung. Oke. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam bentuk voice middle atau medial, tekanan utamanya itu terletak di dalam subjek, bukan kepada tindakan. Kalau kemarin di dalam bentuk aktifnya itu lebih kepada tindakan. Tekanannya lebih kepada tindakan, di mana saya sedang melakukan, saya sedang pergi, atau saya sedang memimpin. Gitu ya. Nah, di dalam bentuk middle atau medial, tekanan utamanya itu terletak di dalam subjeknya, ya, di mana bukan pada tindakan yang dilakukan. Kemudian arah atau diatesis daripada bentuk middle atau medial itu menunjuk pada subjek yang mengalami dampak dari tindakan yang dilakukannya. Jadi arah daripada bentuk middle ini sendiri itu menunjuk kepada subjek, kepada saya atau kamu atau mereka yang mengalami dampak atau perbuatan dari tindakan yang dilakukannya sendiri. Ini bisa dibilang hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam bentuk voice medial atau middle. Yang pertama, bahwa subjek itu bertindak sedemikian rupa sehingga dia mengambil bagian dalam akibat tindakan tersebut. Kemudian yang kedua, tekanan utamanya itu terletak pada subjeknya, bukan pada tindakannya. Lalu yang ketiga, bahwa arah daripada bentuk
voice ini sendiri, bentuk middle ini sendiri atau medial itu menunjuk pada subjek yang juga mengalami dampak dari tindakan yang dilakukannya. Coba kita lihat ke dalam contoh. Nah, di dalam arah ya, atau diatesis namanya. Di dalam diatesis medial atau middle ada 3 jenis diatesis medial. Yang pertama itu disebut medial refleksif. Jadi medial refleksif ini sedang menjelaskan satu akibat dari tindakan yang secara langsung dialami oleh diri subjek, oleh diri pelaku atau subjek tindakan itu sendiri. Contohnya, di mana contohnya daripada bentuk medial refleksif, di mana dia sedang menjelaskan akibat dari tindakan yang secara langsung dialami oleh diri pelaku atau subjek tindakan itu sendiri. Misalnya contohnya itu adalah kata Hodolos luetai. Luetai. Nah, menjelaskan tentang akibat dari tindakan yang secara langsung. Kenapa secara langsung? Karena bentuk tense-nya masih present, ya, dialami pada diri pelaku atau subjek tindakan itu sendiri. Nah, maka kalau misalkan kita artikan ini masih sama gitu ya. Ya, case-nya masih nominatif maskulin singular. Nah, luetai ini merupakan bentuk daripada present medial indikatif orang keberapa. Nah, kita di sini saya akan kasih bentuk present middle-nya. Nanti di akhir juga ada lagi ya. Present middle indikatif. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ini singular ya. Nanti di sini itu bentuk pluralnya. Orang pertama itu omai, lu omai. Orang kedua itu adalah lue. Lue. Orang ketiga itu adalah luetai. Itu bentuk luetai. Bentuk daripada lu omai, lu omai, lu lu etai. Kemudian bentuk pluralnya itu ada lu ometa. Lu ometa. Kemudian bentuk orang kedua jamaknya itu adalah lu este. Lu este. Lu este. Lu este, dan terakhir tadi itu ada lu ontai. Ini bentuknya. Nah, tadi hodolos, luetai. Kalau kita parsing, ya, indefinite article, ini noun, ini verb, ya, kemudian di sini nominatif maskulin singular, nominatif maskulin singular, dan di sini present middle indikatif orang ketiga singular. Lalu bagaimana kita terjemahkannya?
Nah, arti daripada bentuk present middle itu berarti tadi kan sedang mengarah kepada subjek daripada tekanannya lebih kepada subjeknya. Maka bentuk daripada orang ketiga di sini itu diterjemahkan sebagai dia, ya, dia sedang melepaskan dirinya sendiri. Kenapa ada kata dirinya sendiri? Karena tadi subjek itu mengalami akibat dari tindakan yang dilakukannya. Atau kalau di dalam Inggrisnya, itu apa ya? Dia bisa she, bisa he, bisa it, ya. Losing is, losing himself atau herself, dan itself. Nah, jadi kalau di sini maka hamba itu sedang melepaskan dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami? Jadi kalau misalkan di dalam bentuk aktifnya, kita kan kalau di dalam bentuk aktifnya itu tidak ditambahkan, atau misalkan biasanya gini, she atau he atau it atau she, he, it is losing. Gitu ya, itu kalau bentuk aktifnya. Kalau bentuk middle-nya kita tinggal tambahkan di belakangnya itu dengan kata dirinya sendiri. Baik itu himself, herself atau itself. Jadi tinggal ditambahkan itunya saja. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Hanya Bu. Iya, Pak. Bu, itu taunya itu kalimat PMI apa ditandai dengan yang tadi aja, yang yang singularnya sama plural itu aja? Iya, jadi perubahan bentuknya gimana kita taunya dia bentuk middle itu dari akhiran ininya, Pak. Baik. Yes. Karena kan kalau misalkan kita buat jadi bentuknya aktif, maka dia O gitu kan, akhiran O. Gitu ya kan. Orang pertama itu omega, luo, ya. Kemudian dia juga ada yang orang kedua itu adalah ace, luace, ya. Orang ketiga itu A. Nah, bentuk-bentuk ini nih, akhiran ini merupakan bentuk daripada medial indikatif. Present medial indikatif. Tapi stemnya tetap sama. Stem atau pangkal katanya tetap sama. Dari kata luo. Pengertiannya selalu yang ditekankan diri sendiri, seperti kayak tadi Inggrisnya kan di myself, himself, gitu. Selalu gitu. Iya, selalu gitu. Karena tadi subjek itu mengalami tindakannya secara langsung, atau subjek itu atau si pelaku itu mengalami tindakan. Kan kayak tadi di dalam jenis media refleksif menjelaskan akibat dari tindakan yang secara langsung dialami pada diri pelaku atau subjek tindakan tersebut. Maka dia ditambahkan karena dia sedang melepaskan gitu. Dia sedang melepaskan dirinya sendiri gitu ya. Nah, dirinya sendiri ini merupakan akibat daripada tindakan subjek gitu. Jadi dia sedang menjelaskan tentang tadi
di awal sini. Ya, karena ada penekanan daripada yang myself ini kan. Jadi Yes, kan betul. menekankan subjeknya gitu kan. Iya, betul. Menekankan ini nih, pada subjek bukan pada tindakannya. Terus subjek itu juga bertindak sedemikian rupa sehingga dia mengambil bagian dalam akibat dari tindakan itu sendiri. Ya, Itu kenapa dia sedang berpengaruh. Jadi tindakan dia melepaskan itu berpengaruh kepada dirinya sendiri. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam bentuk pasif ya. Di dalam bentuk pasif ini bentuknya itu juga sama Bapak Ibu seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam ray summary halaman berapa tuh ya? Sebentar saya stop share. Jadi di dalam ray summary itu halaman 50. halaman berapa sorry Pak? 50. Ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di halaman 50. Di halaman 50, dia itu bentuknya sama ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Di sini. Tapi kalau kita lihat, terjemahannya itu berbeda. Jadi, simpel kalau misalkan kita ngafalin bentuk middle dan juga pasif, itu sama. Itu. Yang membedakan itu cuma terjemahannya saja. Gitu ya. Temnya itu untuk middle dan pasif, dia sama. Ya, lu omai untuk orang pertama, lu untuk orang kedua, gitu ya. Kemudian lu etai untuk bentuk orang ketiga singular. Jadi dia sama. Nah, lalu bagaimana Bu kalau misalkan kita ketemu dengan kata misalkan lu etai gitu ya dalam satu kalimat. Bagaimana kita menentukan dia middle atau pasifnya? Kembali lagi, kita mesti sesuaikan dengan konteks kalimat. Jadi kalau di dalam Yunani, kalau kita ketemu bentuk itu, bentuk yang sama gitu, bentuk present atau voice yang sama gitu, bagaimana kita bisa menentukan salah satunya itu adalah middle atau pasif, ya kita kembalikan lagi ke dalam konteks kalimatnya. Kalau saya waktu itu pernah tanya, berarti kalau kayak gitu di dalam Yunani itu kalimatnya kita cuma kayak tinggal nyocok-nyocokin gitu. Nyocokin kalau kalimat ini sesuai, maka kita ambil bentuk middle-nya gitu ya, terjemahan middle-nya. Maka kalau misalnya kita cocoknya itu adalah bentuk pasif, maka kita ambil konteks terjemahan kalimatnya di dalam bentuk pasif. Gitu. Nah, kalau misalnya Jawabannya apa, Bu? Tadi Ibu tanya gitu, jawabannya apa kata dosennya? Ya emang sesuai konteks kalimatnya Pak. Jadi mau nggak mau kita harus tetap cocokin satu persatu. Kalau misalkan konteks kalimat itu misalkan sedang mengarah kepada middle itu sendiri, gitu ya, sedang ingin menekankan kepada tindakan daripada si subjek atau si pelaku, maka berarti kita mengambil bentuk kata kerja itu adalah middle, gitu ya, present, middle, indikatif. Gitu. Jadi emang agak sedikit lama, gitu ya. Ini bisa jebakan ya Bu ya? Betul Pak. Di dalam bentuk. Nah, kita kalau dikasih soal, gitu, bisa dua jawaban, bisa middle, bisa pasif. Iya, tapi kalau kebanyakan Pak, biasanya dia sebenarnya sifatnya itu lebih ke pasif. Karena kan kalau pasif itu dia lebih kayak I'm being used gitu kan. Jadi saya sedang dilepaskan. Dilepaskan gitu kan. Yes, betul. Jadi biasanya sih kalimat di dalam terjemahan gitu ya, biasa lebih mengarah kalau misalkan ke bentuk present, middle, atau pasif, mereka akan lebih mengarah kepada bentuk pasifnya, kebanyakan ya. Tapi kadang sedikit sebenarnya kalau untuk yang tengah-tengah ini, medial ini. Gitu. Begitu. Jadi kadang ini ngikutinya konteks kalimat yang ada di dalam kalimat itu apa? Satu kalimat gitu. Konteks di dalam satu kalimat itu, Pak. Oh, jadi cuma satu kalimat atau beberapa kalimat? Satu kalimat, bukan? Enggak. Kalau misalkan kalau di dalam exercise kan dia cuma kayak satu kalimat gitu kan.
Nah, itu lebih mudah. Nah, kalau emang udah kayak menerjemahkan beberapa kalimat atau paragraf gitu ya. Sebenarnya sih kuncinya kalau di dalam Yunani itu adalah per kalimat aja, Pak. Gitu. Nanti kalimat berikutnya itu pasti dia akan berbeda lagi. Gitu. Jadi lebih ke per kalimat aja, per satu kalimat gitu ya. Nah, terus nanti kalau misalkan ketemu lagi kayak gitu, tinggal disesuaikan dengan kalimatnya aja, per satu kalimatnya itu. Jadi kalau menurut saya sih jarang sih ya per paragraf itu mereka buat satu kalimat itu beda-beda, jarang banget. Tapi biasanya kalau yang biasa saya kerjakan atau yang saya sering diskusikan, biasanya mereka itu akan lebih mengarah kepada bentuk pasif, gitu kan. Kalimat itu lebih cenderung atau biasanya konteks kalimatnya itu lebih kebanyakan kita temukan itu di dalam bentuk pasif. Meskipun kalau kita lihat ininya sama ya, bentuk katanya itu sama, bentuk kata kerjanya itu perubahannya sama dengan middle. Nah, paling kalau yang bentuk medial itu lebih kepada beberapa kalimat yang memang notabene jarang sih. Gitu. Nah, mereka biasanya lebih cenderung kepada satu tindakan yang memang mengarah kepada si pelaku kegiatan itu sendiri atau si subjek itu sendiri. Jadi kalau saran saya ketika kita ketemu misalkan bentuk present pasif di dalam satu kalimat gitu ya, dalam satu kalimat soal, nah, coba kita mulai ke dalam terjemahan bentuk pasifnya aja dulu. Nah, ketika kita rasa itu benar sesuai dengan konteks kalimatnya, maka ya ini yang pertama gitu ya. Maka kita tinggal parsinya present, pasif, indikatif, orang keberapa. Orang ke-1 singular. Karena kalau kita temukan di dalam latihan sebenarnya ini jarang banget sih. Saya pun jarang menemukannya. Itu cara tercepat ya ketika kita sudah memahami kayak clue dalam sebuah latihan soal bahasa Yunani. Nah, di sini nih ada rumusnya ya Bapak Ibu, bagaimana tiba-tiba dari kata luo itu dia bisa berubah menjadi luomai. Nah, ini rumus gitu ya. Jadi stem lu ini merupakan bentuk pangkal kata dari tense present. Nah, kemudian ditambahkan omikron, gitu ya. Lu, kemudian tambah omikron, kemudian tambah my, yang merupakan bentuk daripada middle dan juga pasif. Middle dan juga pasif. Jadi dia menjadi luomai. Bentuk present, middle, dan pasif atau pasif indikatif orang pertama singular. Begitu perubahannya. Bertanya Ibu. Ya. Jadi untuk membedakan middle sama pasif ini, kita harus terjemahkan dulu pengertiannya. Yes, betul. Mau nggak mau kita harus terjemahkan terlebih dahulu konteks kalimat ya, yang dimaksud kalimat maksudnya konteks satu kalimat itu ya, bukan satu paragraf. Konteks per satu kalimat. Satu kalimat itu. Nah, kemudian kalau kita terjemahkan dalam bentuk pasif memang cocok, maka kita ambil bentuk pasifnya. Tapi kalau misalkan kita rasa bentuk pasifnya tidak cocok, maka kita ambil bentuk middle. Begitu cara menggunakan untuk menentukan bagaimana kita mengambil antara bentuk middle-nya atau bentuk pasifnya. Seperti itu. Harus dicocokkan sesuai dengan konteks kalimat. Karena gini, sama seperti pada waktu kita sedang misalkan kata benda, gitu ya. Kata benda kita menentukan bentuk genetif atau ablatifnya. Nah, itu juga sama sebenarnya. Kasus di mana
kita menentukan kasus genetif atau ablatif dalam sebuah kata benda. Nah, itu kan tinggal kita cocokin. Apakah lebih cocok milik gitu ya, of the sun, atau lebih cocok kepada from the sun. Gitu. Nah, kalau misalkan kita melihat hanya kepada kata bendanya kan kita bisa bingung. Tapi kita tarik ke dalam satu kalimat yang dia maksudkan. Gitu. Begitu juga di dalam kita menentukan bentuk middle atau bentuk pasifnya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di dalam terjemahannya, maka bentuk present middle-nya di sini untuk Lu Omai adalah saya sedang melepaskan diri saya sendiri. Diri saya sendiri. Nah, atau bentuk orang yang kedua itu adalah you are losing yourself. Kamu sedang melepaskan dirimu sendiri. Dan begitu seterusnya sampai kepada bentuk plural. Jadi penekanannya itu kepada, kalau di dalam terjemahan untuk bentuk middle mereka sedang menunjukkan kepada subjek daripada pelaku itu sendiri. Nah, sedangkan kalau bentuk pasifnya di sini perbedaannya adalah kata kerja itu menjadi pasif sifatnya. Jadi bukan lagi melepaskan, tapi saya sedang dilepaskan. Dilepaskan. Kata kerja itu menjadi kalimat pasif. Kamu sedang dilepaskan. Dan begitu seterusnya. Oke, kita kembali lagi ke PPT. Nah, jadi di dalam bentuk diastesis ya ada 3 jenis. Tadi yang di dalam bentuk middle, diastesis medial. Yang pertama tadi medial refleksif ya, sedang menjelaskan akibat dari tindakan yang secara langsung dialami pada diri si pelaku itu sendiri. Nah, sama seperti contohnya seperti tadi gitu ya. Dia kata hodolos luetai itu sedang menjelaskan akibat daripada tindakan luetai itu sendiri yang secara langsung dialami di dalam diri pelaku. Di dalam hamba itu melepaskan dirinya. Nah, sedangkan medial intensif itu menekankan pada pelaku sebagai pelaksana tindakan. Medial intensif sedang menunjukkan kepada bentuk daripada pelaku itu bertindak sebagai pelaksana dibandingkan keterlibatannya dalam tindakan yang dilakukan. Contohnya kalau kita lihat itu ada di halaman 51 re-summary, poin C, intensive middle. Di mana didasketai ten aleteian. Didasketai ten aleteian. Di sini. Ya, coba. Didas ketai ten aleteian. Medial itu menekankan pada pelaku sebagai pelaksana tindakan dibandingkan keterlibatannya. Jadi dibandingkan dirinya, bisa dibilang dibandingkan keterlibatannya. Jadi katanya itu menjadi seperti ini. Didasketai ten aleteian. Didasketai itu adalah he, ya, orang ketiga. Present, middle, indikatif, orang ketiga, singular. Ketai. Ya. Ini bentuk definite artikelnya. Ya,
definite artikel, akusatif, feminim, singular. Nah, ini juga pasti sama bentuk kata bendanya. Akusatif, feminim, singular. Karena medial intensif dia sedang menekankan pelaku itu sebagai pelaksana, sebagai otak gitu ya, sebagai dalangnya bisa dibilang. Maka he, himself, dia atau dirinya sendiri mengajar, is teaching the truth. Berbeda dengan yang tadi, kan? Dengan medial reflexive. Karena sedang menjelaskan, kalau yang pertama tadi sedang menjelaskan tindakan secara langsung yang dialami oleh diri pelaku. Nah, kalau yang medial intensif, dia sedang menekankan pelakunya ini, ya, si he-nya ini, si didasketanya ini sebagai pelaksana tindakan. Dibandingkan apa? Dibandingkan keterlibatannya. Dibandingkan keterlibatannya yang di akhir tadi. Gitu ya. He himself is teaching the truth. Dia atau dia laki-laki atau dirinya, ya, dirinya sendiri mengajar, sedang mengajar kebenaran. Bisa dipahami ya dua bentuk perbedaan atau dua jenis daripada medial intensif dengan medial refleksif. Nah, tadi kan hodolos ya. Hodolos suetai. The slave is losing himself. Dia laki-laki ya. Yang satu sedang menjelaskan akibat daripada tindakan yang dialami oleh si subjek atau si pelaku. Nah, yang satunya lagi dia sedang menekankan pelaku, si ini, di dasketa ini, sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana tindakan dibandingkan keterlibatannya, ya, dalam tindakan yang dilakukan. Satu lagi itu adalah tentang jenis yang ketiga. Itu berbicara tentang medial resiprokal. Yang ketiga, ini tadi ketiga itu tentang medial atau middle resiprokal. Medial resiprokal di sini dia sedang menekankan pada tindakan yang bersifat saling. Jadi oleh karena itu, medial dalam jenis ini itu biasanya subjeknya itu selalu bentuknya jamak. Nah, jadi kalau misalkan kita ketemu dengan subjek daripada bentuk present medial jamak, itu bisa kemungkinan dia adalah medial resiprokal. Jenis medial resiprokal. Karena apa? Karena sedang menekankan tindakan pada sifat yang bersifat saling, ya. Saling berhubungan, saling keterkaitan, seperti itu. Contohnya adalah hoi anthropoi didaskontai. Hoi anthropon didaskontai.
Contoh kalimatnya, hoi, antropoi, didas, kontai. Lihat subjeknya merupakan bentuk jamak. Definite artikel, noun, kemudian verb, nominatif maskulin plural. Ini juga pasti sama nominatif maskulin plural. Dan di sini bentuk kata kerjanya juga dia juga bentuk plural atau jamak. Ya. Di sini present, middle, indikatif, orang ketiga plural. Nah, kalau kita terjemahkan, the man, ya, kenapa the man? Karena merupakan bentuk jamaknya, bentuk jamak daripada manusia. Kalau singularnya kan dia man, ya. Kalau bentuk jamaknya the men are teaching, the men are teaching di manusia-manusia itu sedang mengajar satu sama lain. Karena media bersifat saling mengajar satu dengan yang lain. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan tentang present middle indikatif? Jadi 3 jenis tadi di dalam bentuk middle atau medial. Yang pertama bahwa si pelaku tadi sedang bertindak sebagai pelaku. Yang pertama, media refleksif menjelaskan akibat daripada tindakannya secara langsung, kemudian dialami oleh dirinya. Ya. Makanya hamba itu melepaskan dirinya sendiri. Itu medial refleksif. Yang kedua, medial intensif menekankan pada pelaku itu sebagai pelaksana. Bahwa dia itu sedang mengajar kebenaran. Dianya itu adalah pelakunya itu sebagai pelaksana tindakan. Subjeknya sebagai pelaksana tindakan daripada mengajar. Nah, itu medial intensif. Sedangkan kalau medial resiprokal, dia sedang menekankan pada tindakan yang bersifat saling ketergantungan, saling keterkaitan. Biasanya ini dicirikan itu dengan subjeknya sebagai selalu dalam bentuk jamak. Jadi kalau misalkan kita ketemu subjek jamak di dalam bentuk present middle, maka itu ada kemungkinan jenis yang ketiga, bahwa dia sedang menekankan tentang tindakan yang saling bersifat ketergantungan tadi, saling. Gitu ya. Di mana hoi antropoi didas kontai itu sedang menjelaskan bahwa manusia-manusia itu sedang mengajar satu dengan yang lainnya. Itu perbedaannya. Tapi kalau misalkan tidak mengarah kepada jenis yang kedua dan yang ketiga, maka Bapak Ibu bisa fokus aja di dalam tindakan si subjek, ya. Yang dialami oleh dirinya. Bu, yang medial ketiga. Yang medial ketiga. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak ketemu dengan jenis atau tiga. Iya, Pak. Yang medial ketiga, yang resiprokal ini, bisa nggak ini, apakah ini selalu plural, Bu? Karena saling. Betul, Pak. Ya, berarti clue-nya gitu aja, Bu, ya. Kalau plural, berarti ini yang ketiga gitu ya? Iya, clue-nya itu aja.
Jadi karena dia selalu pasti subjeknya itu selalu jamak. Kalau daripada bentuk yang ketiga, jenis yang ketiga kita gampang gitu ya mendeteksinya. Dia ada kemungkinan dia jenis medial, middle, reciprocal, sedang menjelaskan tentang tindakan yang bersifat saling. Tapi jenis yang pertama kedua itu dilihat lagi di dalam akibat atau penekanan yang sedang dijelaskan. Apakah yang pertama menjelaskan akibat dari tindakan secara langsung yang dialami oleh diri pelaku, atau yang kedua dia sedang menekankan tentang pelaku itu sebagai pelaksana daripada kegiatan itu sendiri. Kalau yang ketiga saya pikir ini kita bisa pahami lah, kita bisa langsung menebaknya. Oke. Nah, kita coba sedikit lanjut 3 slide lagi tentang bentuk medial dan pasif. Nah, kalau bentuk kata kerja present pasif berbeda ya dengan medial tentunya, karena kembali lagi kepada fungsinya. Bentuk kata kerja present pasif indikatif tentunya menggambarkan suatu tindakan yang diterima oleh subjek pada waktu kini, pada waktu sekarang. Ya, itu pasti karena bentuknya masih present. Masih present. Yang diterima oleh si subjek pada waktu sekarang atau yang sedang berlangsung. Kemudian, kata kerja present pasif indikatif dapat dibentuk dengan menggunakan atau menambahkan akhiran primer pasif pada kata dasarnya atau pangkal kata kerja. Maksudnya apa? Maksudnya tadi itu adalah akhiran. Ya, oh my tadi. Oh my, kemudian etai. Dibentuk dengan menggunakan atau menambahkan akhiran primer pasif. Bentuk pasif. Jadi kalau di dalam kata kerja pasif, atau dalam bahasa Indonesia ada kalimat aktif dan pasif gitu. Ya, jadi kalau misalkan di dalam bentuk kata kerja present pasif indikatif, maka sebenarnya nggak kelihatan ya, karena ini bisa digunakan di dalam bentuk middle atau di dalam bentuk pasifnya saja. Tapi kalau di dalam terjemahan, gitu ya, kalau kita mengacu kepada bentuk terjemahannya, dalam Inggris maupun Indonesianya, maka kita harus menerjemahkannya di dalam kata atau kalimat pasif. Karena kalau kita lihat di dalam clue-nya, di sini di dalam kata kerja present dapat dibentuk dengan menggunakan atau menambahkan akhiran primer pasif pada kata dasarnya atau pada pangkal kata kerjanya. Oke. Kemudian dalam kaidah ada juga kita akan melihat tentang bagaimana kaidah-kaidah yang mengarah kepada bentuk pasif. Ya. Yang pertama, bahwa bila pelaku yang asli melakukan tindakan terhadap subjek, konstruksi yang dipergunakan itu adalah preposisi hupo. Nah, kalau di sini, di dalam bentuk pasif, dia lebih akan menekankan tentang tambahan atau kalimat atau kata depan, preposisi hupo. Misalkan, bila pelaku asli, bila pelaku atau subjeknya asli, atau misalkan subjeknya itu subjek asli itu gimana ya, pelaku asli bisa dibilang dia menyatu lah gitu ya, kayak misalkan Omai subjek asli, atau misalkan kata benda dalam kasus nominatif. Nah, itu subjek asli. Atau bila pelaku asli yang melakukan tindakan terhadap subjek, maka konstruksi yang dipergunakan itu adalah preposisi hupo. Maka biasanya dia akan ditambahkan di dalam kata depannya itu adalah hupo. Yang ditambah dengan ablatif atau juga genetif. Seperti kayak misalkan kalau kita lihat di dalam kata kerja tadi itu
kalau misalkan kita lihat nih seperti ini. Di R, E. Nah, ini bisa merupakan present pasif indikatif. Kenapa demikian? Karena tadi pelaku aslinya ini yang dimaksud dengan pelaku asli ya. Jadi dia bisa ditambahkan hupo atau dia ditambahkan dengan dia. Seperti itu. Jadi bila pelaku asli yang melakukan tindakan, bila subjeknya ada, melakukan tindakan terhadap subjek, gitu ya, maka konstruksi yang dipergunakan itu adalah preposisi hupo. Maka dia akan menggunakan kata depan atau preposisi itu hupo. Itu kalau misalkan pelakunya asli, gitu ya. Tapi yang kedua, kalau misalkan pelakunya tidak asli, jika pelakunya tidak asli, maka biasanya atau pengantara, gitu ya. Maka konstruksinya menggunakan preposisi dia, ditambah dengan ablatif atau genetif, kemudian melalui tadi itu yang disebutkan dengan pelaku asli atau subjek asli itu dia ada di depan. Kalau misalkan biasanya dia menggunakan pelaku aslinya itu melakukan tindakan terhadap subjek, sama seperti tadi middle, gitu ya, maka dia menggunakan preposisi hupo ditambah dengan kasus ablatif, bisa genetif atau ablatif, diikuti dengan kasus genetif atau ablatif. Tapi kalau misalkan pelakunya tidak asli atau dia sifatnya sebagai pengantara, maka konstruksinya menggunakan preposisi kata dia yang ditambah dengan kasus genetif atau ablatif. Berarti melalui ini oleh. Jadi simpelnya kalau kita melihat di dalam bentuk atau kaidah tesis di dalam bentuk pasif, kita lihat aja kalimatnya. Dia diikuti dengan hupo, ya. Dia diikuti dengan kata hupo, kemudian juga diikuti dengan kasus dari sebuah kata benda yang ditambahkan berikutnya itu ada kasus genetif atau ablatif. Maka dia mengarahnya kepada subjek itu sebagai pelaku asli yang melakukan tindakan. Tapi kalau misalkan kita ketemu preposisi dia, gitu ya, di dalam satu kata kerja, maka kita bisa melihat bahwa diatesis arah ataupun pelaku, ya, pelaku atau si subjek yang melakukan tindakan itu hanya sifatnya sebagai pengantara. Jadi dua ini yang perlu diperhatikan di dalam kaidah diatesis. Yang pertama, arah bentuk dalam sebuah kalimat pasif. Tapi yang ketiga, bila pelakunya adalah non persona, ya, bukan makhluk hidup, berarti benda, gitu ya, kata benda, bukan makhluk hidup. Nah, konstruksinya selalu diikuti dengan kasus instrumental. Jika pelakunya atau subjeknya itulah non persona, ya, bukan makhluk hidup, maka konstruksinya selalu akan diikuti dengan kasus baik datif ataupun instrumental, ya,
datif, lokatif, atau instrumental. Biasanya gitu, datif, lokatif, ataupun instrumental. Atau instrumental. Maka kita akan menggunakan preposisi N. Jika pelaku atau subjeknya itu bukanlah satu makhluk hidup. Artinya berarti pelakunya itu adalah kata benda. Tapi yang keempat juga misalkan bentuk pasif juga sering digunakan dengan atau tanpa menyebutkan pelakunya. Bentuk pasif juga sering dilakukan dengan atau tanpa menyebutkan juga pelakunya. Misalkan kata kerjanya sendiri ya. Egerete. Egeretai. Ini kan dia berdiri sendiri sebenarnya. Tidak menyebutkan pelakunya atau tidak menyebutkan kasus nominatifnya. Gitu ya. Egeretai. Berarti dia bisa diartikan atau diterjemahkan sebagai dia sedang dibangkitkan. Dia sedang dibangkitkan. Egeretai. Dari kata dasarnya egeiro. Karena ini bentuk daripada present, pasif, indikatif orang ketiga singular. Jadi Bu, ya. Kalau contoh maksudnya kalau contohnya pelakunya non persona atau bukan makhluk hidup seperti apa ini? Oke. Nah, kalau misalkan yang bukan non persona, misalkan contohnya itu kalimatnya itu adalah ini. Coba ya kita pakai antropoi. Hai antropoi zazontai. Zazontai. Talk. Entologo. Entologo. Domesio. Misalkan contoh kalimatnya itu adalah ini. Bila pelakunya adalah non persona. Siapa pelakunya? Sorry. Bila pelakunya adalah non persona sebagai nominatif. Non nominatif maskulin plural. Zazontai. Mereka akan di sini harusnya. Present, pasif, indikatif, orang ketiga plural. N. Nah, dia ada tambahan, ada preposisi N di sini ya. Jadi kalau kita melihat bentuk N di sini, dia bisa digolongkan sebagai bila pelakunya adalah non persona bukan makhluk hidup. Nah ini sama nih, dia di dalam kasus bisa datif atau lokatif atau instrumental. Maka di sini N itu menjadi dengan, with. Zazontai itu apa? Life. Zazontai. Kehidupan. Keselamatan. Menyelamatkan. Nah, di sini itu firman.
Kemudian di sini Firman dari Tommy Sales. Jadi ini di sini dia bisa genitif, bisa ablatif ya. Jadi bisa dari atau bisa oleh. Firman dari Mesias, bukan. Berarti firman oleh Mesias itu. Firman Mesias itulah bisa dibilang. Jadi orang-orang itu atau manusia itu diselamatkan dengan, harusnya kan ini dalam ya, karena sedang menunjukkan non persona. Pelakunya, berarti pelakunya itu bukan yang di sini ya, pelakunya yang di sini nih. Non persona. Bukan makhluk hidup, gitu ya. Jadi konstruksinya selalu diikuti dengan kata atau preposisi n. Bu, tapi kalau pengertian n itu ini nggak Bu? Dalam. Iya, betul. Di dalam konteks preposisi sebenarnya kan memang harusnya dalam. Ya, n itu di dalam kan. Nah, tapi kalau kita mengacu kepada kata kerja atau kalimat diatesis tentang arah kepada bentuk kalimat kata kerja bentuk pasif, maka jika pelakunya itu diikuti dengan non persona gitu ya, atau bukan makhluk hidup ya, seperti itu logo ini, atau bentuknya kata benda gitu ya, maka konstruksinya, perubahannya itu selalu bisa dibilang di dalam bentuk preposisi lokatif atau instrumental, maka n-nya ini berubah, bukan menjadi kata yang seharusnya gitu ya di dalam. Bukan, tapi dia itu diterjemahkan artinya menjadi dengan. Gitu. Karena dia sedang menunjukkan pelaku daripada pelaku gitu ya, atau kata atau objeknya itu bukanlah makhluk hidup atau non persona, bisa dibilang gitu ya. Tapi firman. Oke, Bu. Jadi kalau ditunjukkan kepada manusia, makhluk hidup berarti pakai in ya, Bu ya? Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan di belakang adalah kata benda yang memang sifatnya makhluk hidup, maka dia bisa kemungkinan dia menggunakan terjemahan yang sesungguhnya. Jadi perlu diperhatikan secara khusus di dalam bentuk kata kerja pasif ya. Tapi kalau di dalam bentuk kata kerja aktif, dia tetap diterjemahkan selayaknya seperti biasa. Gitu ya. Makasih, Bu. Oke. Bapak Ibu, kita selesai, mengingat waktu sudah melewati pukul 1 menit. Oke, bentuk middle dan juga pasif nanti coba di-review lagi, dibaca lagi di dalam Ray Summary. Dia sudah berikut dengan catatannya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam perubahan kata atau bahasa Yunani-nya itu sama. Kita tinggal memperhatikan yang tadi jenis-jenis di dalam bentuk middle-nya dan juga kaidah-kaidah atau jenis-jenis yang juga di dalam bentuk pasifnya, supaya tidak menjadi salah atau tetap disesuaikan dengan konteks terjemahan. Tapi kalau misalkan bentuk-bentuk yang Bapak Ibu temui di dalam satu kalimat present aktif indikatif, maka dia tetap dialihkan atau difungsikan sebagai bentuk aktifnya, gitu ya, bentuk atau voice aktifnya. Tapi kalau tadi mengarah kepada kaidah-kaidah yang ada di dalam bentuk pasif ataupun mengarah kepada jenis yang medial, maka kita harus sesuaikan terjemahannya dengan kedua voice itu tadi, middle dan juga pasif. Oke, sudah panas? Selamat beristirahat, minum gitu ya, cemil-cemil supaya bisa kembali semangat lagi di dalam mata kuliah yang selanjutnya.
Oke, yang penting kuis tetap aman lah ya. Saya pikir kuis itu bisa nanti menjadi penolong ya, Bapak Ibu. Oke, kita tutup di dalam doa. Silakan yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap pelajaran yang telah disampaikan oleh dosen kami, Bu Esti. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau melanjutkan mata kuliah kami selanjutnya. Terus pimpin kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, dan juga fokus yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat melanjutkan kegiatan. Tetap semangat. Terima kasih, Bu Esti. Kopi. Mana kopi? Ya, buat kopi dulu, buat kopi. Cevi, kopi mana ya? Terima kasih teman-teman dari PAK 2021. Tuhan memberkati. Sama Owen, curiga nih Owen nih, modus. Modus apaan sih, Bu? Aduh, aduh, cepat sembuh ya. Ariana, Owen, Ariana. Aciau. Aja belum selesai dia tuh. Bina aja belum selesai, udah mau yang lain dia. Apa? Kan dari A. Betul, Pak Dery. Di mana-mana hurufnya dari A dulu, Cina. A dulu. Dosen terbaik itu dari Iya, habis dari A, B ya kok ya. Iya, coba punya pacar Ibu Siforas. Maju di tempat tinggi, lapangkan Imam besar agung, ku sanjung kau lebih dari yang lain. Udah berjembabu Tuhan. Lanjut di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku dapat menyembahmu Tuhan. Ku sanjung di tempat tinggi, Bapa Engkau Imam besar agung, ku sanjung kau lebih dari yang lain. Aku datang berjamu Tuhan, dan ku datang berjambamu Yesus. Ya la ba la ba la ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba la ba la ba la ba shana la ba la ba la ba la ba bu ya la ba ya la ba la ba se ya la ba la ba bu ina la ba ya la ba shanda la ba la bu ya la ba se. Benar Tuhan bahwa Engkaulah yang sanjung ditinggikan, dimuliakan ya Bapa. Terima kasih buat anugerah, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat pemulihan yang Kau boleh berikan bagi setiap kami, Tuhan Yesus yang baik. Kami sadar betul Tuhan, kami ada sampai detik ini. Ini bukan suatu kekuatan kami,
tapi kami percaya ini anugerah berkat Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa Tuhan malam hari ini bagi hamba-Mu Pak Ricardo yang akan menyampaikan materi Bapa. Tuhan, singkapkan hal-hal yang baru Tuhan pada hamba-Mu, kepada setiap kami. Apa yang belum kami mengerti Bapa, kami akan memahami melalui hamba-Mu Bapa. Terus Tuhan tambahkan hikmat pengurapan yang baru pada hamba-Mu Bapa. Juga bagi setiap kami Tuhan, aku berdoa bagi setiap teman-teman yang sakit Bapak. Aku berdoa bagi Bina, Ibu Emilia Tuhan, bagi Opa Elma dan semua teman-teman yang sakit. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami mengatakan sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa urapan Allah, mujizat Tuhan akan terjadi bagi mereka yang sakit Bapak. Kami percaya Engkau menjamah mereka Bapak. Kami juga berdoa bagi Opa Elma Tuhan yang hari ini Engkau telah tambahkan satu usia lagi yang baru. Bapak, terima kasih buat seorang Opa. Terima kasih buat seorang Papa rohani Bapak. Kau berkati Opa Elman, berkati lebih lagi Tuhan. Hikmat terus yang baru. Terus Bapak Kau tambah pada hamba-Mu. Tuhan yang menjadi perisai penolong benteng kehidupan bagi hamba-Mu. Apapun yang hamba-Mu kerjakan Tuhan, Tuhan yang membuat Opa Elman berhasil Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas Opa Elman. Diberkati keluarga, pelayanan, pekerjaan hamba-Mu Bapak. Terima kasih Bapak dari Opa Elman boleh menjadi seorang Opa, menjadi role model bagi setiap kami. Untuk kami semakin Tuhan dekat dengan Engkau, lebih dekat lagi Tuhan. Membawa kami teman-teman STB 2, membawa cucu-cucu Opa Elma yang ada di tempat ini semakin dekat dengan Tuhan lebih lagi, memahami paradigma-paradigma yang baru ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan semua kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Inilah kehidupan kami. Kami alaskan doa kami dengan sukacita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Opa Elma. Sehat panjang umur. Tuhan memberkati. Cepat sembuh semua yang sakit juga. Tuhan sembuhkan. Semangat.